Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan, menandakan bahwa matahari perlahan-lahan akan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Tiara, seorang mahasiswi semester akhir, duduk di sudut kafe kecil yang menjadi tempat favoritnya. Kafe ini memiliki suasana yang hangat dan nyaman, dengan aroma kopi yang menggoda dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Tiara membuka buku catatan kuliahnya, tetapi pikirannya melayang jauh dari materi yang harus dipelajarinya. Dia menghela napas, menatap halaman-halaman kosong di depannya. Meskipun dia berusaha keras untuk fokus, pikirannya terus kembali kepada sahabatnya, Dika, yang baru saja bercerita tentang Rizky, teman baiknya. Tiara tidak pernah bertemu Rizky secara langsung, tetapi Dika sering menggambarkan Rizky sebagai sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Tiara merasa penasaran, tetapi juga sedikit cemas. Bagaimana jika dia tidak cocok dengan Rizky? Saat dia merenung, pintu kafe terbuka, dan seorang pria masuk. Tiara mengangkat kepala, dan matanya bertemu dengan tatapan Rizky. Dia mengenakan kaos berwarna biru tua dan jeans yang sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat menarik. Senyumnya yang hangat dan tulus membuat Tiara merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Rizky melangkah mendekat, dan Tiara merasakan jantungnya berdebar. "Tiara, kan?" Rizky menyapa dengan suara lembut. "Iya, aku Tiara." "Kamu Rizky, ya?" Tiara menjawab, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka duduk di meja yang sama, dan Rizky memesan kopi. Tiara merasa sedikit canggung, tetapi Rizky segera mengalihkan perhatian dengan cerita-cerita lucu tentang Dika. Tiara tertawa, merasakan suasana semakin hangat. Rizky memiliki cara berbicara yang membuatnya merasa nyaman, seolah-olah mereka sudah berteman lama. "Dika bilang kamu suka membaca. Buku apa yang lagi kamu baca?" Tanya Rizky, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Tiara tersenyum, merasa senang ada yang memperhatikan hobinya. "Aku lagi baca novel fiksi ilmiah. Ceritanya tentang perjalanan waktu." "Kamu suka baca juga?" "Ya, aku suka. Tapi lebih ke buku-buku tentang pengembangan diri. Aku percaya, membaca bisa membuka pikiran kita," jawab Rizky dengan antusias. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, membahas berbagai topik mulai dari hobi hingga impian masa depan. Tiara merasa terpesona dengan cara Rizky berbicara. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuatnya merasa aman. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat Rizky menceritakan pengalamannya saat mengikuti seminar di luar kota. "Jadi, kamu benar-benar berani berbicara di depan banyak orang?" Tiara bertanya, terkesan. "Ya, awalnya memang gugup, tapi lama-lama jadi terbiasa. Aku percaya, setiap orang punya cerita yang layak didengar." Rizky menjawab, matanya berbinar. Tiara terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rizky. Dia merasa ada kedalaman dalam diri pria ini yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Apakah Rizky juga merasakan hal yang sama? Setelah beberapa saat, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke taman terdekat. Suasana sore yang cerah membuat mereka semakin bersemangat. Tiara merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Rizky. Di taman, mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil. Suara air yang mengalir menambah ketenangan suasana. "Tiara, kamu tahu, aku selalu percaya bahwa setiap pertemuan itu berarti. Mungkin kita dipertemukan untuk suatu alasan," Rizky berkata sambil menatap kolam. Tiara menatap Rizky, merasakan getaran di dalam hatinya. "Aku juga percaya begitu. Kadang, hal-hal kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita." Mereka berbincang lebih dalam tentang kehidupan, harapan, dan impian. Tiara merasa semakin dekat dengan Rizky. Setiap kali Rizky tersenyum, hatinya berdebar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tetapi dia juga tidak ingin terburu-buru. Saat matahari mulai terbenam, Rizky mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto pemandangan indah di depan mereka. "Ayo, kita ambil foto bareng," ajaknya. Tiara tersenyum dan setuju. Mereka berdua berdiri berdampingan, dan Rizky mengarahkan kamera ke arah mereka. "Senyum," katanya, dan mereka berdua tersenyum lebar. Setelah mengambil beberapa foto, Rizky melihat Tiara dengan tatapan serius. "Tiara, aku senang bisa mengenalmu. Rasanya seperti kita sudah berteman lama." Tiara merasa wajahnya memanas. "Aku juga merasa begitu, Rizky. Ini adalah pertemuan yang menyenangkan."
Mereka melanjutkan percakapan hingga malam tiba. Tiara merasa waktu berlalu begitu cepat. Ketika mereka berpisah, Rizky mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tiara merasakan kehangatan dari genggaman tangan Rizky, dan seolah ada aliran energi yang mengalir di antara mereka. Semoga kita bisa bertemu lagi, Rizky berkata, senyumnya membuat Tiara merasa bersemangat. Ya, aku berharap begitu, jawab Tiara, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Setelah Rizky pergi, Tiara duduk sejenak di bangku taman, merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Rizky. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Perasaan ini bisa menjadi rumit, terutama karena Rizky adalah teman baik Dika. Dengan pikiran yang penuh harapan dan sedikit keraguan, Tiara pulang ke rumah. Dia tidak bisa menunggu untuk menceritakan pertemuan ini kepada Dika. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Sore itu, Tiara merasakan bahwa hidupnya telah berubah. Dia tidak hanya menemukan teman baru, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup dan bersemangat. Dengan senyuman di wajahnya, dia menatap langit yang mulai gelap, berharap untuk pertemuan selanjutnya dengan Rizky. Suatu sore, saat Tiara sedang duduk di ruang tamu sambil mengerjakan tugas kuliah, Dika tiba-tiba muncul di depan pintu. Tiara, ayo, kita pergi ke taman. Aku sudah janji sama Rizky untuk main basket, katanya dengan semangat. Tiara merasa sedikit ragu. Dia ingin sekali bertemu Rizky lagi, tetapi dia juga tidak ingin terlihat terlalu antusias. Tapi aku belum siap, Dika. Aku masih banyak tugas yang harus diselesaikan, jawabnya, berusaha menahan rasa ingin tahunya. Ah, tugas bisa dikerjakan nanti. Ini kesempatan bagus untuk kamu bertemu Rizky lagi. Ayo, kita pergi. Dika mendesak, dan Tiara akhirnya menyerah. Setelah bersiap-siap, mereka berangkat ke taman. Tiara merasa jantungnya berdebar-debar saat mereka mendekati lapangan basket. Ketika mereka tiba, Tiara melihat Rizky sudah menunggu di sana, mengenakan kaos basket dan celana pendek. Senyumnya langsung membuat Tiara merasa lebih tenang. Tiara, senang melihatmu lagi. Rizky menyapa dengan antusias, dan Tiara merasa senyumnya semakin lebar. Hai, Rizky. Aku datang bersama Dika, jawab Tiara, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai. Mereka mulai bermain basket, dan Tiara merasa terhibur melihat Rizky yang begitu energik. Meskipun dia tidak terlalu pandai bermain basket, dia menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama mereka. Rizky dan Dika saling bersaing, sementara Tiara berusaha untuk ikut berkontribusi meskipun hanya dengan memberikan umpan. Setelah beberapa putaran permainan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Tiara duduk di bangku, mengelap keringat di dahinya. Rizky duduk di sampingnya, dan mereka berdua saling bertukar senyum. Gimana, Tiara? Kamu cukup baik untuk pemula. Rizky memujinya, dan Tiara merasa wajahnya memanas. Terima kasih. Aku hanya berusaha untuk tidak terlihat terlalu buruk, jawab Tiara sambil tertawa. Mereka melanjutkan percakapan ringan, membahas berbagai hal mulai dari hobi hingga film favorit. Tiara merasa semakin nyaman dengan Rizky. Setiap kali Rizky menatapnya, dia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, dia berusaha menahan perasaannya, takut jika semuanya akan menjadi rumit. Setelah bermain basket, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Suasana sore itu sangat indah, dengan cahaya matahari yang lembut dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Tiara merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Rizky dan Dika. Tiara, kamu suka makanan apa? Tanya Rizky tiba-tiba. Aku suka makanan pedas. Apalagi sambal, jawab Tiara dengan semangat. Wah, kita harus coba makanan pedas di tempat yang aku tahu. Mereka punya sambal yang luar biasa. Rizky menjawab, matanya berbinar. Tiara merasa senang mendengar itu. Kapan kita bisa pergi ke sana? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Bagaimana kalau akhir pekan ini? Kita bisa ajak Dika juga, Rizky mengusulkan. Sounds great. Aku tidak sabar untuk mencobanya, Tiara menjawab, merasa bersemangat. Saat mereka berjalan, Tiara merasakan kedekatan yang semakin dalam antara dirinya dan Rizky. Setiap kali Rizky berbicara, dia merasa terpesona oleh cara Rizky mengekspresikan dirinya.
Ada kehangatan dalam setiap kata yang diucapkan Rizky, dan Tiara merasa seolah-olah mereka memiliki koneksi yang lebih dari sekadar teman biasa. Malam mulai tiba, dan lampu-lampu taman mulai menyala. Rizky mengajak mereka untuk duduk di bangku yang menghadap ke kolam. Suara air yang mengalir menambah suasana romantis di sekitar mereka. Tiara merasa hatinya berdebar-debar saat Rizky duduk lebih dekat. Tiara, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang membuatmu tertarik dengan dunia kuliah? Rizky bertanya, menatapnya dengan serius. Tiara terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang ada yang benar-benar ingin mendengarkan. Aku suka belajar tentang psikologi. Menurutku, memahami pikiran dan perilaku manusia itu sangat menarik. Aku ingin membantu orang lain dengan cara itu, jawabnya dengan antusias. Rizky mengangguk, terlihat terkesan. Itu luar biasa. Aku percaya, kamu akan menjadi psikolog yang hebat. Kamu punya empati yang tinggi, dan itu sangat penting dalam bidang itu. Tiara merasa tersentuh dengan pujian Rizky. Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagiku, katanya, merasa wajahnya memanas. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang masa kecil dan impian masa depan. Tiara merasa semakin dekat dengan Rizky, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Rizky tersenyum, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat malam semakin larut, Dika mengusulkan untuk pulang. Tiara merasa enggan meninggalkan momen indah ini, tetapi dia tahu bahwa mereka harus kembali. Rizky berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantu Tiara bangkit dari bangku. Terima kasih untuk hari ini, Tiara. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Rizky berkata, matanya menatap dalam. Terima kasih juga, Rizky. Hari ini sangat menyenangkan, jawab Tiara, merasakan jantungnya berdebar. Saat mereka berjalan kembali ke mobil, Tiara merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya menemukan teman baru, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Ketika mereka berpisah di depan rumah, Rizky menatapnya dengan serius. Tiara, aku berharap kita bisa bertemu lagi. Aku merasa kita punya banyak kesamaan, Rizky mengungkapkan perasaannya. Tiara merasa hatinya bergetar. Aku juga berharap begitu, Rizky. Ini adalah awal yang baik, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Setelah Rizky pergi, Tiara masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Apakah ini cinta? Atau hanya ketertarikan biasa? Dia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, dia ingin mengenal Rizky lebih dalam. Malam itu, Tiara terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang terjadi. Dia merasa bersemangat untuk pertemuan berikutnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Perasaan ini bisa menjadi rumit, terutama karena Rizky adalah teman baik Dika. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setelah sarapan, Tiara berangkat ke tempat yang telah disepakati. Dia merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika dia tiba di restoran yang terkenal dengan sambalnya yang pedas, dia melihat Rizky dan Dika sudah menunggu di dalam. Rizky mengenakan kaos berwarna cerah yang membuatnya terlihat semakin menarik. Senyumnya langsung membuat Tiara merasa lebih tenang. Tiara, kamu datang. Dika menyapa dengan ceria, sementara Rizky melambaikan tangan. Hai, guys. Maaf kalau aku terlambat, Tiara menjawab sambil tersenyum. Mereka duduk di meja yang nyaman, dan Tiara merasa suasana semakin hangat saat mereka mulai berbincang. Rizky memesan berbagai hidangan pedas, dan Tiara merasa antusias. Dia tidak sabar untuk mencicipi sambal yang terkenal itu. Saat makanan tiba, Tiara tidak bisa menahan diri untuk mencicipi sambal yang disajikan. Wow, ini pedas sekali. Tapi enak, serunya, sambil mengelap keringat di dahinya. Rizky tertawa melihat reaksi Tiara. Aku sudah bilang, kan? Ini sambal terbaik. Kamu harus berani mencoba, katanya, matanya bersinar. Mereka menghabiskan waktu dengan bercanda dan tertawa, dan Tiara merasa semakin dekat dengan Rizky. Setiap kali Rizky menatapnya, dia merasakan getaran yang membuatnya ingin lebih dekat. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Apakah Rizky merasakan hal yang sama? Setelah makan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area restoran. Suasana sore itu sangat indah, dengan langit yang berwarna jingga keemasan.
Tiara merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Rizky dan Dika. Mereka berjalan berdampingan, dan Tiara merasakan kehangatan dari kehadiran Rizky di sampingnya. Tiara, kamu suka berpetualang, kan? Rizky tiba-tiba bertanya. Ya, aku suka mencoba hal-hal baru. Kenapa? Jawab Tiara, merasa penasaran. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pergi hiking ke gunung minggu depan? Ada tempat yang indah dan pemandangannya luar biasa, Rizky mengusulkan. Tiara merasa bersemangat. Itu terdengar menyenangkan. Aku pasti mau ikut, jawabnya, tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Dika yang mendengar itu ikut berkomentar. Ayo, kita semua harus pergi. Ini akan jadi petualangan seru. Saat mereka berjalan, Tiara merasakan kedekatan yang semakin dalam antara dirinya dan Rizky. Setiap kali Rizky berbicara, dia merasa terpesona oleh cara Rizky mengekspresikan dirinya. Ada kehangatan dalam setiap kata yang diucapkan Rizky, dan Tiara merasa seolah-olah mereka memiliki koneksi yang lebih dari sekadar teman biasa. Malam mulai tiba, dan mereka memutuskan untuk duduk di bangku taman yang terletak tidak jauh dari restoran. Suara air mancur yang mengalir menambah suasana romantis di sekitar mereka. Tiara merasa hatinya berdebar-debar saat Rizky duduk lebih dekat. Tiara, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang membuatmu tertarik dengan dunia kuliah? Rizky bertanya, menatapnya dengan serius. Tiara terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang ada yang benar-benar ingin mendengarkan. Aku suka belajar tentang psikologi. Menurutku, memahami pikiran dan perilaku manusia itu sangat menarik. Aku ingin membantu orang lain dengan cara itu, jawabnya dengan antusias. Rizky mengangguk, terlihat terkesan. Itu luar biasa. Aku percaya, kamu akan menjadi psikolog yang hebat. Kamu punya empati yang tinggi, dan itu sangat penting dalam bidang itu. Tiara merasa tersentuh dengan pujian Rizky. Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagiku, katanya, merasa wajahnya memanas. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang masa kecil dan impian masa depan. Tiara merasa semakin dekat dengan Rizky, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Rizky tersenyum, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat malam semakin larut, Dika mengusulkan untuk pulang. Tiara merasa enggan meninggalkan momen indah ini, tetapi dia tahu bahwa mereka harus kembali. Rizky berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantu Tiara bangkit dari bangku. Terima kasih untuk hari ini, Tiara. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Rizky berkata, matanya menatap dalam. Terima kasih juga, Rizky. Hari ini sangat menyenangkan, jawab Tiara, merasakan jantungnya berdebar. Saat mereka berjalan kembali ke mobil, Tiara merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya menemukan teman baru, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Ketika mereka berpisah di depan rumah, Rizky menatapnya dengan serius. Tiara, aku berharap kita bisa bertemu lagi. Aku merasa kita punya banyak kesamaan, Rizky mengungkapkan perasaannya. Tiara merasa hatinya bergetar. Aku juga berharap begitu, Rizky. Ini adalah awal yang baik, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Setelah Rizky pergi, Tiara masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Apakah ini cinta? Atau hanya ketertarikan biasa? Dia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, dia ingin mengenal Rizky lebih dalam. Malam itu, Tiara terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang terjadi. Dia merasa bersemangat untuk pertemuan berikutnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Perasaan ini bisa menjadi rumit, terutama karena Rizky adalah teman baik Dika. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dengan harapan dan keraguan yang bercampur, Tiara menutup matanya, berharap untuk mimpi indah tentang Rizky dan momen-momen berharga yang akan datang. Beberapa hari kemudian, Tiara menerima pesan dari Rizky. Hai, Tiara. Aku tidak sabar untuk hiking minggu depan. Kita harus merencanakan semuanya dengan baik. Tiara merasa senang membaca pesan itu. Aku juga. Ini akan jadi petualangan seru, balasnya, berusaha menunjukkan antusiasme. Hari-hari berlalu, dan saat hiking tiba, Tiara merasa bersemangat. Mereka berangkat pagi-pagi, dan suasana di dalam mobil penuh dengan tawa dan canda.
Tiara duduk di samping Rizky, dan mereka berbagi earphone untuk mendengarkan musik bersama. Tiara merasa hatinya berdebar-debar setiap kali Rizky tersenyum padanya. Setelah sampai di lokasi hiking, mereka mulai mendaki. Tiara merasa lelah, tetapi semangatnya tidak pudar. Rizky selalu berada di sampingnya, memberikan semangat dan membantu saat Tiara kesulitan. Setiap kali Rizky menatapnya, Tiara merasa seolah-olah ada ikatan yang kuat di antara mereka. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya sampai di puncak. Pemandangan yang indah membuat semua usaha mereka terasa sepadan. Tiara berdiri di tepi tebing, mengagumi keindahan alam di sekelilingnya. Rizky berdiri di sampingnya, dan mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen itu. Tiara, aku ingin mengungkapkan sesuatu, Rizky tiba-tiba berkata, suaranya serius. Tiara menoleh, merasakan jantungnya berdebar. Apa itu, Rizky? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Rizky mengungkapkan perasaannya. Tiara terkejut, tetapi hatinya melompat kegirangan. Aku juga merasakan hal yang sama, Rizky. Setiap kali kita bersama, aku merasa nyaman dan bahagia, jawabnya, tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Rizky tersenyum lebar, dan Tiara merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Tiara tahu bahwa perasaan mereka telah terungkap. Jadi, bagaimana kalau kita mencoba untuk lebih dari sekadar teman? Rizky bertanya, matanya penuh harapan. Tiara merasa hatinya berdebar-debar. Aku ingin itu, Rizky. Aku ingin kita mencoba bersama-sama, jawabnya, merasa bahagia. Mereka berdua tersenyum, dan Tiara merasa seolah-olah beban di hatinya telah terangkat. Dalam momen indah itu, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak hanya menemukan teman, tetapi juga seseorang yang bisa membuat hidup mereka lebih berarti.